Teruskan. Saya Marsini, saya lahir di Yogyakarta tahun 1967. Tahun 1988 saya lulus sekolah SPG, jadi langsung merantau ke Kalimantan Tengah. Tahun 1999 saya baru dapat SK dan ditugaskan di Mekartani ini. Memang agak terkejut, kenapa saya kok ditugaskan di tempat seperti ini, sangat terpencil, jauh dari perkotaan. Selain itu kiri kanan kan ini hutan, sekolah ini kan memang di tengah-tengah hutan, jadi kemana-mana harus melalui air, nggak bisa jalan darat. Memang waktu itu saya sempat menangis karena sedih, kenapa kok nggak taunya ditugaskan di daerah yang seperti ini. Kondisi sekolah waktu saya datang ke sini, namanya daerah Tran, jadi sangat sederhana. Keadaan lingkungannya masih berantakan, ada yang memang tersusun, ada yang tidak. Dan untuk sekolahan masih kiri kanan sekolahan gersang, tanaman bunga-bunga belum ada, apalagi rumput masih gersang. Yang ada kebanyakan pohon-pohon liar dan pohon-pohon perdu. Pada waktu itu saya memang asli bukan Kalimantan ya, dari Jawa sana. Di sana ada pengangkatan guru SD yang akan ditempatkan di Kalimantan. Ini tantangan, saya pikir gitu ya. Tantangannya pertama, murid-murid kan datang dari berbagai wilayah. Kemudian usianya juga bermacam-macam. Karena waktu datang pertama kali Tran di sini belum ada sekolah hampir 2 tahun. Sehingga anak-anak yang tadinya mungkin dari Jawa sana sudah kelas 4 gitu, jadi sudah 2 tahun di sini belum ada sekolah. Dan juga keterbatasan guru, kami dengan hampir 200 murid awal-awal di situ hanya punya 3 orang guru. Kondisi murid waktu saya datang ke sini memang jauh berbeda. Pengetahuan itu agak kurang, karena waktu itu memang TV saja belum ada, yang ada radio itu yang punya cuma 1-2 orang. Itu kalau ada dengar suara pesawat saja anak-anak keluar semua. Jadi gurunya tinggal sendiri di dalam kelas, anak-anak keluar semua melihat pesawat. Kira-kira saya mengajar mulai tahun 90 sampai 95. Perubahan itu memang belum kelihatan, apalagi masalah lingkungan, karena guru cuma targetnya mengajar sesuai dengan tugas, yaitu mengajar anak-anak. Kabupaten Katingan itu punya visi misi untuk mengembangkan lingkungan gitu. Ini bersambut dengan program WWF yang waktu itu membantu pemerintah kabupaten untuk menyusun buku muatan lokal mengenai pendidikan lingkungan hidup, dan kebetulan saya termasuk tim di dalamnya untuk menyusun buku tersebut. Itu awal mula dari kita kenal ISD. Kemudian tahun 2008 itu ada pelatihan ISD, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Setelah training ada beberapa kali, itu dari pihak WWF menawarkan dari beberapa sekolah itu untuk didampingi. Dari saat itulah SD kami menerapkan pembelajaran dengan sistem ISD atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Ya, WWF adalah salah satu organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan upaya-upaya konservasi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, secara khusus WWF
melakukan program pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan Heart of Borneo atau kita kenal dengan Jantung Borneo. Karena kita tahu itu adalah sebuah kawasan yang mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia. Maka kami melakukan berbagai macam kegiatan pendampingan sekolah secara menyeluruh. Ini penting untuk melibatkan bukan hanya tenaga pendidik atau tenaga pengajar, tapi bagaimana juga peserta didik memahami sejak awal apa konsep pembangunan berkelanjutan itu. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, Dapat berapa baris, Mali? 6, Bu. 6. Cari nama sepatu. Oh, banyak guna ya. Juri sepatu. Spidol. Jangan kesingkat Ya, Bu. Nah, ya. Jangan. Sekarang barang yang itu waktu mendampingi kami tidak menyebutkan ini loh metode pembelajaran yang baik untuk bahasa Indonesia, ini loh metode pembelajaran yang baik untuk IPA, ini loh metode pembelajaran yang baik, itu tidak menyebutkan seperti itu. Tetapi setelah kami kerjakan, kami mengadakan pelatihan itu, kami baru sadar, oh itu tuh ternyata metode pembelajaran yang bisa kami kerjakan di sini, yang harus kita terapkan untuk anak didik. Nah, mulai sejak itulah kami mencoba ya sekali-sekali dalam seminggu mengadakan metode yang diajarkan waktu mendapat bimbingan tersebut, dan lama-lama sudah seperti terbiasa, ini pelajaran bahasa tentang ini, oh mendingan ini di luar. Secara nggak langsung itu sudah timbul ide sendiri untuk melaksanakan metode pembelajaran di luar kelas. Sekarang giliran yang perempuan ikat rambut biru campur putih. Siapa yang merasa, yuk maju. Ember, sesungguhnya kau sangat berguna. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Nama saya Esti Nur Aini, umur saya 13 tahun. Di sekolah saya senang, saya bisa belajar. Saya banyak teman yang pasti bisa berbagi cerita. Saya kalau suka belajar di kelas saya suka, tapi saya paling suka di lingkungan luar kelas gitu. Kalau di kelas kita biasanya ribut. Kalau di luar kelas kan sejuk, udaranya nyaman, kita lihat pemandangan, jadinya kita konsentrasi gitu. Kita bisa mengenal alam, kita bisa dekat dengan teman-teman, kita tahu, kita dapat pelajaran dari sekolah, kita bisa terapkan di rumah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Nah, sekarang pagi ini Ibu akan membuka belajar tentang bahasa Indonesia. Tentang apa? Pidato. Ya. Meneruskan yang kemarin ya? Ya. Kemarin sudah belajar tentang pidato. Sekarang kita membuat naskah untuk pidato. Beri simbol P yang mana kira-kira? Ayo udah. Ngerti belum? Tinggi yaitu garis yang ke atas. Kalau panjang? Memang persiapannya kalau metode pembelajaran ini
guru lebih kreatif dan lebih banyak beban. Bebannya itu waktu persiapan, karena apa? Kalau kita mengajar cuma ceramah atau mencatat kan tinggal menyodorkan buku. Sekarang pelajaran bahasa tentang puisi, jadi kita paling menerangkan sambil melihat buku. Tetapi kalau metode yang kami ajarkan sekarang kan bukan seperti itu. Jadi kami harus menyusun dulu atau merancang dulu. Jadi pekerjaan sebagai guru di rumah itu seperti itu. Tapi waktu pelaksanaannya enak. Guru tinggal memperhatikan sambil membimbing anak, sambil melihat anak saja sudah berjalan sendiri karena guru sudah persiapannya sudah masak tadi. Contohnya banyak mengenai metode pembelajaran. Kalau mengenai IPA mungkin lebih banyak dengan lingkungan. Contohnya untuk kelas 6 mengenai bermacam-macam sumber mata air. Jadi di sini kan banyak sumber mata air, tentang rantai makanan. Jadi kami bawa ke kebun, disuruh melihat apa saja yang menjadi produsen, apa saja yang menjadi konsumen, atau mungkin mengenai penyerbukan, atau mengenai bunga lengkap dan tidak lengkap, semuanya di sini ada semua. Jadi enak. Kalau memang sudah guru biasa mengajar di luar kelas akan merasa ringan dan lebih enak untuk mengajarnya. Kadang-kadang jual sendiri, kalau orang minta itu yang penyakit ada tapi nggak jarang terlalu ada. Seperti apa gitu Bu? penyakitnya itu seperti ulat kecil itu warna putih. Selain itu kayak model kayak kutu tapi lebar bentuknya, tapi kecil-kecil ini. Saya senang, saya tambah pengetahuan gimana caranya. Saya nggak tahu kalau jamur itu ada bibitnya sendiri. Setahu saya jamur itu nggak diberi bibit, sekalinya itu ada bibitnya sendiri gitu. Kalau setahu saya itu kan ada jabuknya, itu nanti bisa tumbuh sendiri jamurnya. Lalu saya kemarin wawancara, saya dapat pelajaran, oh ternyata ada bibitnya gitu. Kalau bajunya kotor kita nggak boleh memproses jamur gitu. Kalau itu bisa menjadi penyakit gitu. Kalau di karet itu saya nggak tahu loh. Kalau sudah dideres, kalau kena air itu bisa hancur getah deresan tadi kalau belum diberi cuka gitu. Lalu saya bilang sama orangnya, kalau yang kena air nih gimana Pak? Orangnya jawab, kalau kena air ini bisa hancur sia-sia. Jadi saya senang dapat pelajaran, saya bisa jelajah ke pohon karet. Awal-awalnya sebelum kami mengenal SD, sama persepsi bahwa SD yang terpencil itu keadaannya reot, bolong-bolong, nggak bersih, nggak gersang, seperti awal-awalnya seperti. Setelah kami menerima itu, guru-guru terima, murid-murid terima, itu juga kami sosialisasikan kepada komite, kepada masyarakat. Akhirnya kita harus seperti ini loh, seharusnya seperti ini. Akhirnya itu didukung oleh semua komponen itu. Ya mulai kita semen ini, maksudnya kan supaya kaki yang masuk ke kelas itu sudah mulai bersih, juga aman lah, sepatu dari ini. Jadi Tidak kotor lah. iya, cuman ya baru sampai segini. Rencana kan awalnya planningnya kita bisa ini kita buat ke sana, keliling sana, terus yang keluar seperti itu. Tapi nanti ya bertahap aja. Kalau peran desa terhadap sekolah, yaitu kita konekkan antara guru mungkin ya dengan masyarakat. Kita adakan satu pertemuan untuk mencari mufakat bagaimana sih tentang pendidikan, baik itu dari segi belajar mengajarnya, supaya antara
wali murid dengan guru itu ada kesinkronan, ada satu kesepakatan, ada satu pendapat, yaitu memintarkan daripada anak didik kita. Saya tekankan kepada mereka, kita ini di kampung, jangan sampai kampungan. Itu beberapa kali sampaikan di berbagai forum, juga kepada anak-anak yang tinggal di pedalaman ini juga kami kenalkan komputer kepada mereka, kami kenalkan ini belajar lewat proyektor, dan yang lebih bagus lagi sebenarnya itu hanya alat-alat bantu. Kemudian yang lebih bagus lagi mereka belajar langsung aja, yang ada di sekitarnya itu semua sebagai media belajar atau lab alam. Dan untuk membuat seperti itu memang hal tidak mudah ya. Daerah pedalaman seperti ini muridnya sedikit, kalau kita mengaitkan dengan dana yang dari pemerintah itu diakan dengan jumlah murid memang sedikit. Lingkungan dibuat seperti ini kebanyakan swadaya dari guru, dari anak-anak, juga dari masyarakat. Ini mereka saling membantu. Kami menekankan kepada anak-anak, membuat mereka sadar kalau tempat kita bersih, kalau tempat kita rapi, itu enak. Kita tinggal di situ nyaman. Hari Jumat biasanya kegiatannya itu untuk mata pelajaran itu kan hanya mulok aja itu. Dan untuk kegiatan berkebun, bersih lingkungan biasanya seperti itu. Ya, setelah kebun kan selesai mereka berkebun, nanti bersih-bersih di lingkungan sekolah selain yang di luar kebun. Kenapa harus kita memperhatikan kebun, lingkungan kita, lingkungan pertanian? Jadi anak-anak harus betul memang tahu apa yang harus dilakukan sehari-hari di sekitar rumahnya. Karena potensi untuk itu semua dimiliki oleh rumah keluarga anak-anak itu. Kalau mereka nggak biasakan di sini, dia nanti nggak terbiasa dengan tanah, dia nggak mau turun ke tanah. Ini dalam rangka KKG, jadi ke tempat SDN Ibu Sartini. Jadi KKG ini diadakan 3 bulan sekali. KKG ini adalah forum kerja guru, jadi kami kalau ada kesulitan-kesulitan di sekolah masing-masing, kami bisa merundingkan bagaimana jalan keluarnya, atau mungkin ada sekolah lain yang mempunyai program apa bisa disosialisasikan ke KKG ini. Dengan tema kita apa, subtema apa, dan materi pokoknya apa. Sekarang kita cocokkan mengenai pemanasan global, tentang lingkungan, kebakaran hutan, kita cari standar kompetensinya. Ada yang ketemu? Nyari. Kemudian dalam kegiatan KKG, kelompok kerja guru yang biasanya diselenggarakan bergilir dari satu sekolah ke sekolah lain, kalau diselenggarakan di sini itu mereka merasa nyaman. Sampai jam 3 itu kadang-kadang mereka masih senang aja duduk-duduk di luar sambil bicara, sambil ngomong apa gitu, enak gitu. Ya, kita buat kegiatan sore juga sangat senang karena tempatnya bersih, bisa duduk di mana saja, itu enak seperti itu. Mereka tangkapan mereka itu yang mungkin membuat anak-anak juga merasa, oh tempat tinggal saya ini rumah saya yang kedua ini gitu. Ibunya ada di samping, anak-anak di sana, anak-anak sekolah di sana, lalu dijaga di sana. Saya sudah 10 tahunan ya pisah gitu ya.
Tapi awalnya memang ya sudah kami komit, antara saya dengan istri saya sudah komit. Ya udahlah, saya di sini dulu, ibunya di sana dengan anak-anak. Saya kerja di sini sendiri, nyiapin semua serba sendiri. Pulang ke Sampit sebulan sekali, paling 3 hari di sana sudah harus balik kerja lagi. Jadi yang dilakukan ya sebagai bapak rumah tangga, ya sebagai ibu rumah tangga, iya. Ya ini kamar tempat tidur saya, tidur sendiri seperti ini. Bagaimanapun yang terjadi, keluarga itu sebenarnya ya nomor 1, dan itu kalau misalnya anggaplah seperti saya, satu di sana, satu di sini, dan pulang sebulan sekali, itu ya nggak enak. Kalau sekarang kondisi kesehatan dia sudah turun gitu ya, dari awalnya memang untuk saya harus pulang balik dari Sampit ke sini itu sesuatu yang berat bagi saya, tapi ya apa boleh buat, namanya itu juga pekerjaan yang harus saya selesaikan di sini. Nanti setelah ini ya proses mutasi itu cepat selesai, dan di sini ya sudah kelihatannya guru-guru sudah sama kompak semua untuk menjalankan perbaikan, mengadakan perubahan di sekolah itu. Mudah-mudahan saya harapkan itu aja. Kita tentu berharap melalui program pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ini, adik-adik kita yang sekarang berada pada pendidikan dasar yang menjadi target utama kita, kemudian Bapak Ibu tenaga pendidik di kemudian hari sudah begitu dekat dan menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Hanya dengan cara demikian kita berharap kita semua mempunyai pemahaman yang sama bagaimana menjaga satu-satunya planet bumi tempat kita tinggal dan tempat kita hidup ini. Saya pengen jadi guru dari kecil. Kalau jadi guru itu saya pengen rasakan senangnya jadi guru seperti apa. Saya pengen lihat dukanya guru kalau ngajar muridnya itu seperti apa. Gitu. Saya pengen tambah pengetahuan dengan saya jadi guru gitu. Makanya saya harus rajin belajar. Saya harus kejar cita-cita saya dari kecil. Yang paling penting dalam menunjang keberhasilan SDN Mekartani untuk mencapai tujuannya ini, kerjasama antara semua aspek yang terkait seperti guru, kepala sekolah dengan masyarakat atau orang tua wali murid, dan perangkap desa, dan ke atasnya lagi dengan pimpinan dalam kependidikan kedinasan kami yaitu UPTD. Jadi kerjasama yang saling berhubungan itu yang paling kuat, itu modal utama. Saya tuh bermimpi sekolah ini biar berada di tengah hutan tetapi tidak akan tertinggal mengenai ilmu, mengenai pengetahuan dan keinginan anak untuk maju, supaya tidak tertinggal seperti zaman waktu saya datang ke sini. Jadi anak-anak tuh akan menuntut ilmu setinggi-tingginya untuk mengejar cita-citanya dari ketertinggalan yang ada. Saya berharap karena sekolah ini saya awalnya memang tidak mengharapkan penghargaan dan lain-lain. Nyatanya setelah kita jalani, terakhir kita mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat nasional. Mungkin ini sekolah pertama kampung se-Indonesia yang pertama mendapat penghargaan itu. Kemudian yang saya harapkan kedepannya ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Walaupun mungkin saya sudah nanti tidak kerja di sini, itu tetap berkembang seperti itu, bahkan menyebar luas ke tempat lain.